I'd like to announce the return date for myself, the notorious Conor McGregor, the greatest comeback of all on June the 29th. Come a little closer. And the opponent, Michael Chandler. Down goes the Reeve! Francis Ngannou has arrived! Bukan Conor McGregor namanya kalau tak membuat geger. Kejutan dibuatnya setelah mengumumkan divisi baru yang akan dijalaninya. Bocoran soal kelas tarung keluar saat Conor McGregor mengungkapkan pertandingan comeback-nya di UFC pada Senin kemarin. Tuan dan Nyonya, selamat tahun baru untuk kalian semua, ujar Conor McGregor dalam video yang diunggahnya di akun media sosialnya. Saya ingin mengumumkan waktu kembali untuk diri saya sendiri. The Notorious Conor McGregor comeback terhebat sepanjang masa akan terjadi di Las Vegas. Pertandingannya akan berlangsung saat International Fight Week pada 29 Juni 2024. Dan lawannya adalah Michael Chandler. Dan divisinya Tuan Chandler 185 pound atau setara dengan 23,9 kg. Ladies and gentlemen, a Happy New Year to you all. I'd like to announce the return date for myself, the notorious Conor McGregor, the greatest comeback of all time. Will take place in Las Vegas for International Fight Week on June the 29th. Come a little closer. And the opponent, Michael Chandler. And the weight, Mr. Chandler, 185 pounds. Chandler bak telah ditakdirkan sebagai lawan Conor McGregor setelah UFC mengadu mereka sebagai pelatih bagi tim petarung dalam acara The Ultimate Fighter pada tahun lalu. Tensi sudah meninggi di mana Conor McGregor dan Michael Chandler harus bertarung di oktagon setelah adu mulut. Bahkan sempat Conor McGregor mendorong wajah Michael Chandler. Meski demikian, bagian mengejutkan adalah divisi tarung di mana McGregor ingin dirinya dan Chandler akan mentas. Sebab Conor McGregor menargetkan kelas menengah, lebih tinggi 2 tingkat dari kelas ringan 155 pound atau setara 70,3 kg, di mana dia dan Chandler terakhir bertarung dan meraih kesuksesan. McGregor merupakan juara kelas ringan di ajang Cage Warriors dan UFC. Adapun Chandler 3 kali menjadi raja kelas ringan di Bellator. Wacana laga McGregor dan Chandler tadinya lebih digadang-gadang untuk terjadi di kelas welter UFC 170 pound atau 77,1 kg. Jika terwujud, pertarungan nanti akan menjadi pertarungan pertama McGregor dan Chandler di kelas menengah. Niatan untuk tampil di kelasnya Anderson Silva dan Israel Adesanya sejatinya sudah dibeberkan McGregor sejak akhir tahun 2022. Saya akan mencoba kelas menengah suatu saat nanti, 100%. Tulis petarung asal Irlandia itu dalam kicauan di Twitter. Sejak 2 tahun yang lalu, McGregor juga memamerkan badannya yang semakin membesar dan kekar, hingga dicurigai menggunakan doping. McGregor saat itu mengaku berat badannya mencapai 190 pound atau setara dengan 86,1 kg setelah hanya berlatih angkat beban karena cedera kaki yang dialaminya di laga terakhir. Salah satu alasan McGregor absen begitu lama adalah karena cedera patah tulang tibia saat melakoni trilogi dengan Dustin Poirier pada Juni 2021. Sementara itu tampil di kelas menengah akan menguntungkan Conor McGregor dalam persiapan karena tidak perlu repot-repot mengurangi berat badannya. Pelatih Conor McGregor sendiri yaitu John Kavanagh percaya diri kemenangan kilat atas Chandler menjadi salah satu kemungkinan.
Ayo, juara 2 divisi. Beberapa bulan kesengsaraan untuk sebuah tugas penghancuran selama 2 menit. Tulis Kavanak di Twitter. Di sisi lain Chandler tidak gentar. Petarung berjuluk Iron tersebut mengingatkan bahwa tujuannya adalah mengalahkan McGregor dalam kondisi terbaiknya. Saya selalu berkata bahwa saya menginginkan Anda dalam kondisi terbesar, terhebat, dan terbaik. 185 akan terlihat bagus bagi saya. Jangan lupa siapa petarung kelas bulu natural yang memulai karir UFC dengan memilih-milih lawan dari kelas bantam. Sindir Michael Chandler. Jadwal duel lainnya datang dari pria asal Amerika Serikat, Bionicle. Dijadwalkan naik oktagon di event besar yang mentas pada bulan April mendatang. Tentu bukan perkara aneh melihat namanya masuk hajatan spesial ke-300 tersebut. Pasalnya Bio datang sebagai salah satu prospek masa depan UFC. Pembawaannya di luar oktagon juga memikat para penggemar tarung. Salah satu yang tak mudah dilupakan adalah momen dia mengaku ingin habisi Khabib dan Khamzat Chimaev dalam semalam. Hal yang kemudian jadi sorotan adalah calon lawan Bionicle pada pertarungannya besok. Dia dijadwalkan melawan petarung semenjana Cody Brundage. Calon musuhnya memang sedang dalam tren bertarung yang positif. Namun dia bukanlah penghuni peringkat 15 besar kelas menengah UFC. Jajaran lawan yang sudah pernah dia hadapi juga bukan nama-nama besar. Penjadwalan duel lawan Brundage lantas membuat ex-petarung Chael Sonnen bertanya-tanya. Baginya pertarungan tersebut tidak perlu dibuat. Dia meyakini bahwa Nickal seharusnya dapat musuh dengan nama besar. Bionicle masih 27 tahun. Bedahnya dilansir dari MMAJunkie.com. Dia sudah menggelar 5 duel. Duel terpanjang yang dia lakoni hanya sekitar 2 menit 40 detik. Sekarang dia dapat duelnya lagi dan dia sangat diunggulkan. Untuk apa kita menggelar duel ini? Pertarungan ini tidak ada alasannya. Saya baru mencoba memahaminya. Apakah ini soal angka? Apa Bio butuh beberapa duel tertentu untuk maju ke duel perebutan gelar? Atau berapa angka lagi untuk melawan jagoan ranking 5 besar atau sekedar bertarung berperingkat? Tambah Sonnen. But I did wonder why. And now I'm being told UFC 300. That's next year. Why? Why are we waiting so long? There's nothing that matters. I know Bo would like a ranking and Bo's a true competitor. I understand those things. But there is nothing that matters more than your placement on a card. Atas komentarnya itu, Sonnen seolah tak percaya bahwa Nickal masih dianaktirikan dan kurang mendapatkan perhatian lebih dari UFC.